بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tafsir berikutnya, tafsir ayat ke-12 dan ke-13 dari surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا, hai orang-orang yang beriman, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang dipanggil dengan ayat ini, mereka yang diseru dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, kaum mukminin, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Idza najaitumur rasula, idza apabila najaitumur rasula, kalian ingin berbicara dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari kalian, ini sahabat radhiyallahu anhum, punya hajat, kebutuhan, masalah, problem, ingin disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berbicara berdua dengannya. Itu maksud idza najaitumur rasul. Atau ingin berbincang dengan Rasulullah SAW, kemudian mendatangi Nabi SAW, berbicara berdua dengannya. Itu makna idza najaitumur rasul. Apa makna idza najaitumur rasul? Apabila kalian ingin berbicara dengan Rasulullah SAW, berbicara berdua dengannya, berbincang dengan Rasulullah SAW, mendatangi Nabi SAW, berbincang dengan Nabi SAW. Apabila itu sering, itu sering, intensitasnya banyak, itu bisa memberatkan Rasulullah SAW. Bayangkan saja berapa jumlah kaum mukminin, berapa jumlah sahabat yang ini datang, kemudian datang yang lain, masing-masing ingin berbincang dengan Rasulullah SAW, berdua dengan Rasulullah SAW berbincang. Itu bisa memberatkan Rasulullah SAW. Menyebutkan Rasulullah SAW untuk melayani orang-orang yang datang dari kaum mukminin, dari kalangan sahabat yang ingin berbicara dengannya. Boleh jadi yang datang memang punya hajat, kebutuhan, ingin disampaikan, punya problem, butuh jawaban. Ada yang datang hanya ingin berbincang saja dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bisa memberatkan Nabi alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat ini, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Shadaqatan. Faqaddimu, maka qaddimu, dahulukanlah. Qaddimu, dahulukanlah, kerjakanlah terlebih dahulu, baina yaday najwakum. Baina yaday artinya di depan.
Di depan artinya sebelum. Najwakum, sebelum perbincangan kalian dengan Rasulullah SAW. Sadaqah. Sadaqatan, sadaqah, sedekah. Bersedekah dulu. Maka berikan dulu sedekah, keluarkan dulu sedekah kepada orang yang butuh dari kalangan fuqara masakin sebelum kalian berbincang dengan Rasulullah SAW. Jadi ini persyaratan siapa saja dari kalangan kaum mukminin yang ingin datang kepada Rasulullah SAW untuk berbicara dengan Rasul, untuk berbincang dengan Rasul, melakukan najwa, berbincang berdua dengan Rasulullah SAW, terlebih dahulu syaratnya apa? Bersedekah dulu. Jadi dengan ayat ini, dengan perintah ini, tidak bisa setiap orang saat dia ingin bincang dengan Rasulullah SAW datang begitu saja, tidak bisa, harus menyiapkan sedekah dulu. Bersedekah dulu kepada fakir miskin, setelah bersedekah baru datang kepada Rasulullah SAW. Dengan ini tidak setiap orang bisa datang kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan ini intensitas kedatangan orang, ini jumlah banyaknya orang yang akan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari dan malam untuk najwa, berbincang langsung dengan Nabi, terbatas jadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dzalika khairul lakum wa athhar. Menerangkan faidah manfaat syariat tersebut, yaitu bersedekah dulu kemudian mendatangi Nabi SAW melakukan najwa dengannya, yaitu zalika, hal itu khairul lakum, khair, lebih baik, lakum, bagi kalian. Khair di sini, khair dari kata akhyar, lebih baik, bukan khairun minal khairat. Hal itu lebih baik bagi kalian, sebagaimana yang setelahnya abhar, yani wazan af'al. Khair ada dua, khair dengan makna khairun minal khairat, kebaikan. Nah, mengamalkan kebaikan, ya'mal khairan, mengamalkan kebaikan, khairan minal khairat, fastabiqul khairat, khair, kebaikan. Khair yang kedua akhyar, yakni lebih baik, ala wazan af'al. Nah, di sini seragam dengan yang setelahnya abhar, berarti khairnya adalah akhyar. Artinya apa? Hal itu lebih baik bagi kalian. Wa athhar, dan lebih suci bagi kalian. Lebih baik bagi kalian karena dengan itu semakin banyak kebaikannya. Siapa saja yang ingin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ingin najwa, berbincang dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia bersedekah dulu. Setiap kali hendak datang kepada Nabi melakukan najwa, berbincang dengan Nabi, bersedekah dulu, sehingga semakin banyak kebaikan. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak kebaikan, semakin banyak pahala. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa athhar, dan itu lebih suci bagi kalian. Lebih suci bagi kalian, yang dengannya kalian semakin suci. Dengan syariat ini kalian semakin suci, semakin bersih dari hal-hal yang tidak baik. Manakala ada di antara kalian yang hanya datang hanya ingin berbincang semata, sebenarnya tidak begitu penting,
tidak ada manfaat dari perbincangan dengan Rasulullah SAW, tidak ada yang penting, tapi datang begitu saja ingin bincang-bincang. Padahal beliau SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, pembawa risalah. Waktunya sangat berharga, bernilai. Ya kalau memang ada problem, butuh fatwa, butuh solusi, atau ada hajat kebutuhan ingin dipenuhi oleh Rasulullah SAW, maka tidak masalah. Tapi jika hanya datang untuk berbincang begitu saja, tidak ada manfaat dari perbincangan itu, tidak ada, hanya kasratul kalam, hanya banyak berbincang dengan Nabi SAW tanpa ada faidahnya, ini tidak sesuai, tidak sejalan dengan pemuliaan terhadap Rasulullah SAW, dan dari segi adat tidak pas. Ya, sehingga ini lebih suci. Dengan ini kalian lebih suci dan lebih bersih dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan adab, yang secara adab kurang pas, kurang tepat, kurang baik. Dengan ini kalian lebih suci, karena dengan ini kalian lebih beradab dan lebih memuliakan Rasulullah SAW. Manakala setiap kali hendak datang kepada beliau berbicara SAW untuk berbincang, bersedekah dulu. Ini makna dzalika khairul lakum wa athhar. Namun yang namanya syariat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah mengatakan setelahnya, fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kaum mukminin keadaan mereka tidak seragam dalam hal ekonomi, kemampuan harta. Ada yang longgar, ya, ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang miskin, ada yang fakir. Nah, tidak semuanya kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya, tidak semuanya punya kekayaan seperti keduanya, atau seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, ya, yang berhasil perdagangannya sehingga punya kelonggaran, atau kayak yang lainnya yang punya kelonggaran-kelonggaran ekonomi. Justru mayoritas sahabat sempit ekonominya, ya, kebanyakannya miskin. Maka Allah mengatakan fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka apabila lam tajidu, kalian tidak mendapatkan suatu harta yang bisa kalian sedekahkan sebagai pendahulu sebelum mendatangi Rasulullah SAW untuk najwa berbincang dengannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pengasih, penyayang. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan dari hambanya yang muncul, ya, dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi hambanya. Tidak memaksa hambanya di luar kemampuan. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya apa? Jika kalian tidak mampu melakukan itu, lam tajidu, kalian tidak punya kemampuan, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan, padahal butuh untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kepentingan yang hendak disampaikan, ya, ada problem, butuh fatwa,
misalkan. Tetapi tidak ada yang bisa disedekahkan sebelum berangkat melakukan najwa perbincangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maafkan itu. Itu adalah udzur. Fa inna Allah ghafurur rahim. Artinya tidak masalah, tetap saja datang. Tetap saja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan najwa, berbincang dengan beliau, menyampaikan apa yang hendak disampaikan, meskipun tidak mengeluarkan sedekah sebagai pendahuluannya, karena tidak mampu. Itu makna fa inna Allah ghafurur rahim. Allah maafkan, Allah tolerir hal itu, Allah ampuni, Allah kasihani hambanya yang tidak punya kemampuan. Nah, ketika tidak mampu melakukannya, bisa difahami? Adapun yang mampu, tidak ada udzur. Adapun yang mampu, ya, berapa saja sedekah yang bisa dia keluarkan, walaupun 1 dirham misalkan, atau semisal dengan itu dia punya harta, makanan yang bisa disedekahkan, tidak harus uang, makanan atau apa saja yang bisa disedekahkan kepada fakir miskin, dia sedekahkan, baru datang kepada Nabi SAW untuk najwa, untuk berbincang dengan beliau. Kemudian Allah mengatakan, "A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat?" A'ashfaqtum, hamzah istifhamiyah. Apakah ashfaqtum? Kalian merasa berat? Apakah kalian merasa berat? An tuqaddimu, untuk mengeluarkan baina yaday najwakum, di hadapan najwa kalian kepada Nabi SAW, yani sebelum kalian melakukan najwa berbincang dengan Nabi SAW, sedekah, sedekah. Apa kalian merasa berat mengeluarkan sedekah di hadapan najwa kalian? Setiap kali hendak najwa dengan Nabi, setiap kali hendak datang kepada Nabi untuk najwa, untuk berbincang dengan beliau, sedekah. Hari ini sedekah. Besok ada hal lagi yang mau disampaikan kepada Nabi, hal lain, datang lagi kepada Nabi, berarti sedekah lagi. 2-3 hari kemudian butuh lagi bertemu dengan Nabi, ingin najwa, sedekah lagi. Dalam sepekan berapa sedekah? Dalam sebulan berapa sedekah? Sedekah jadinya, kan begitu. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat? Apakah kalian merasa berat untuk mempersembahkan sedekah-sedekah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebelum najwa kalian, perbincangan kalian dengan Rasulullah SAW, antum bisa bayangkan berat gak kira-kira kalau ini ayat ini hukumnya terus berlangsung. Nah, kira-kira jika berlangsung sampai 1 tahun, setiap sahabat yang ingin berjumpa dengan Nabi, melakukan najwa, berbincang, berapa sedekah yang harus disiapkan? Nah, makanya Allah mengatakan asfaqtum an tuqaddimu baina najwakum sadaqat. Apa kalian merasa berat mengeluarkan sedekah-sedekah sebelum najwa kalian? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ini memberatkan hamba-hambanya. Jika ini berlanjut, ini akan berat. Allah Maha tahu hamba-hambanya, kaum mukminin, sahabat merasakan berat. Oleh karena itu Allah mengatakan, berfirman dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa itu dirasakan oleh sahabat. Ayat ini menunjukkan sahabat merasakan itu. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Nah,
Inilah hakikat yang terjadi pada sahabat. Ashfaqu ala anfusihim dzalik. Hal itu memberatkan diri mereka, terasa berat mereka. Maka Allah mengatakan setelahnya, fa in lam taf'alu, oleh karena itu, in lam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Taballahu alaikum artinya afallahu ankum. Nah, sebagaimana kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa taballahu alaikum ay afalakum an dzalik. Wa taballahu alaikum artinya Allah memaafkan kalian dari perkara itu. Allah memaafkan kalian dari perkara itu. Artinya dicabut hukum itu, ditarik, mansukh, dihapus kandungan hukum yang terdapat pada ayat tersebut. Adapun ayatnya tidak mansukh. Ayatnya tidak mansukh. Ayatnya tidak dicabut karena masih ada di hadapan kita baca. Ada nasakh, pencabutan hukum yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayatnya tidak dicabut, tidak ditarik, masih tertera dalam Al-Qur'an dan dibaca ila yaumil qiyamah. Tapi hukumnya dicabut. Nah. Ada juga yang memang ayatnya yang dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukum yang terkandung pada ayat ini dicabut dengan ayat ini. Fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wathhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayatnya ada, tetapi hukum pada ayat ini apa? Mansuh, sudah dicabut, tidak berlaku lagi, dihapus oleh ayat setelahnya. Fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum, apabila kalian tidak melakukannya dan Allah memaafkan kalian dari perkara itu, maka faaqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Maka dirikanlah salat, kerjakanlah salat 5 waktu. Wa atuz zakata, dan bayarlah zakat mal. Dan 2 rukun Islam ini ya selalu diiringkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan badan yang paling mulia, yang paling utama, dan zakat adalah amalan harta yang paling utama. Amalan salat adalah amal badani yang paling utama, zakat adalah amal mali yang paling utama. Wa ati'u Allah wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Kalian dimaafkan dari perkara itu. Dengan ini tidak diharuskan, setelah ayat ini tidak diharuskan bagi siapa saja yang ingin datang kepada Rasul untuk najwa, berbincang dengannya, mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Setelah ini bisa langsung. Tetapi tetap ta'zim ar-Rasul, pemuliaan terhadap Rasul dijaga. Al-maqsud min hadzal hukm ta'zim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan, yang dimaksud dengan ayat tadi, dengan hukum tadi, agar para sahabat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak seperti ya manusia yang lainnya. Beliau adalah utusan Allah SWT. Ya, harus dijaga kemuliaannya, kehormatannya. Jangan diperlakukan seperti
yang lainnya. Ya, pada batas-batas yang syar'i tentunya. Termasuk diantaranya pada akhir surat An-Nur, larangan Allah SWT pada para sahabat untuk memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan biasa seperti memanggil keumuman kaum mukminin. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian dengan yang lain. Hei fulan, jamaah, hei Muhammad. Tidak boleh. Jika Anda memanggil Nabi, panggil dengan panggilan kemuliaannya. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Wahai utusan Allah, wahai Rasul, wahai Nabi. Begitu. Nah, termasuk menjaga kemuliaan beliau dengan tidak sembarangan datang kepada beliau untuk najwa meskipun sebenarnya tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, tidak ada masalah penting. Nah, jangan jadikan seperti yang lainnya. Kapan saja setiap saat didatangi, diajak bincang-bincang biasa pada tidak ada manfaat. Tidak begitu. Nah, Nabi harus dimuliakan. Jadi meskipun hukum itu yang menjadi tujuan. Kenapa? Dengan ayat tersebut tadi sedekah dulu kemudian datang. Nah, namun kemudian dicabut karena itu memberatkan para sahabat kaum mukminin. Tetapi al-maksud meskipun dicabut hukum itu tapi tetap muliakan Nabi. Nah, muliakan Nabi, batasi kedatangan kepada beliau hanya untuk hal-hal yang memang penting. Nah, karena kedudukan beliau sebagai Rasulullah Subhanahu wa taala, pengemban syariat. Nah, dan hendaknya kalian perhatikan hukum-hukum yang memang itu maksudul lidzati. Memang merupakan tujuan, memang dituju pada asalnya, yaitu sholat, zakat. Adapun hukum ini tadi, bersedekah sebelum datang kepada Nabi untuk najwa, hada maksudun li ghairi. Ini sesuatu yang tidak dituju pada asalnya, tetapi disyariatkan karena tujuan lain. Apa tujuannya disyariatkan membayar sedekah sebelum datang kepada Nabi melakukan najwa? Tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan Rasul sehingga tidak setiap orang sembarangan datang begitu saja. Nah, sehingga pemuliaan kepada Nabi terjaga. Karena bersedekah dulu, harus bersedekah dulu kemudian datang. Jadi terbatas setelah itu. Jadi tujuannya sebenarnya itu hanya supaya penjagaan terhadap kemuliaan Nabi SAW, ta'zim kepada Nabi SAW. Nah, oleh karena itu ketika ini memberatkan dan tujuan itu bisa tetap tercapai meskipun ini dihapus, maka dihapus oleh Allah SWT. Nah, karena Allah tidak ingin memberatkan, tidak suka memberatkan hambanya. Nah, dan mereka diperintahkan agar mengerjakan hukum-hukum yang memang itu dituju pada asalnya. Maksudun lidzati, yaitu salat 5 waktu, zakat, mal. Maka Allah mengatakan, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Dan juga wa ati'ullaha wa rasulah, dan taati Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah khabir semakna dengan alim. Maha mengetahui bima ta'malun, apa-apa yang kalian amalkan. Allah Maha tahu apa-apa yang kalian amalkan. Allah Maha tahu siapa di antara kalian yang memang memuliakan Rasulullah SAW. Allah Maha tahu siapa di antara kalian yang sholat, bayar zakat, menaati Allah dan Rasulnya, yang menjaga kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, Allah Maha tahu semua itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, sampai-sampai dikatakan bahwa tidak ada yang beramal dengan hukum tadi kecuali baru satu orang yang beramal sudah dihapus. Wallahu a'lam kebenaran riwayat itu. Ada beberapa riwayat kemudian disebutkan oleh beliau, wallahu a'lam, mengenai keabsahan riwayat itu. Ya, dikatakan ada yang mengatakan bahwa hanya satu orang yang sempat beramal dengan itu, bersedekah
kemudian datang kepada Nabi SAW berbicara dengan Nabi. Baru satu orang itu yang melakukan, kemudian setelah itu turun ayat berikutnya ini dihapus. Jadi baru satu orang yang beramal, yaitu Ali bin Abi Thalib. Baru Ali bin Abi Thalib yang melakukannya, dan setelah itu sudah dihapus. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kebenaran riwayat itu Ibnu Katsir menyebutkan ini dalam tafsirnya. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya? Ini tafsir dua ayat yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.